Bahasa Jepang kini banyak diminati di Indonesia. Sekolah pun membuka ekstrakurikuler untuk mendukung minat siswa. SMK adalah sekolah yang paling aktif mengembangkan pembelajaran bahasa Jepang. Pak Erwin adalah pembimbing ekstrakurikuler bahasa Jepang. Beliau pernah bekerja di Jepang yang memiliki pengalaman mengenai bahasa Jepang dan budaya Jepang. Ya, tantangannya yang paling utama yaitu dalam situasi ya, karena di Jepang itu budayanya jelas beda dengan Indonesia. Karena budaya Jepang itu untuk bekerja itu disiplinnya sangat luar biasa sekali. Ya, baik itu dalam hasil, baik itu dalam sistem kerjanya. Kemudian yang kedua yaitu masalah iklim. Ya, di Jepang itu ada 4 musim. Kita cuma ada 2 musim, panas dan hujan. Tapi di Jepang itu ada musim dingin, musim semi, musim panas dan musim gugur. Ya, jadi tantangannya kita ketika kita berada di suhu atau di musim dingin, karena kita tidak terbiasa di musim dingin, jadi kita harus menghadapi banyak tantangan seperti itu. Karena suhu bisa di bawah 5 derajat. Ya, ketika musim panas bisa di atas 35 derajat. Itu tantangannya terbesar. Waktu itu memang sebenarnya tertariknya itu karena mungkin bisa dikatakan itu keadaan ya. Jadi setelah lulus dari kuliah, ya saya coba untuk bekerja di Jakarta, tetapi situasi Jakarta mungkin bagi saya tidak cocok. Akhirnya waktu itu ada program magang ke Jepang yang diadakan oleh Dipnaker dengan kerjasama dengan IMM Japan namanya. Ya, dengan seleksi yang sangat ketat sekali, ya, akhirnya saya juga berangkat ke Jepang. Nah, jadi saya tertariknya di situ karena waktu itu memang banyak juga teman-teman saya yang ke Jepang gitu. Katanya kalau kerja di luar negeri itu enak, nyaman, gajinya gede begitu. Jadi saya ya coba, akhirnya dengan coba-coba itu ternyata ya memang ya dengan tidak hanya coba aja, ya kita jawab usaha. Karena seleksinya kan cepat sekali waktu itu. Gitu. Ya, kalau menyesuaikan diri kita mau tidak mau memang harus ini ya, harus benar-benar bisa menempatkan diri. Tidak mau suka tidak suka, kita harus mengikuti gaya mereka, stylenya mereka seperti apa. Jadi kalau kita bekerja, kita tidak bisa menggunakan gaya Indonesia, itu nggak bisa. Harus benar-benar gayanya Jepang. Stylenya Jepang seperti apa? Keras, disiplin, ketat. Ya, jadi karena kita kerja di sana, ya mau tidak mau yaitu harus bisa adaptasi dengan situasi lingkungannya, bisa adaptasi dengan budayanya, bisa adaptasi dengan dan itu harus dilakukan selama kita bekerja di sana. Dulu saat saya pertama kali bertemu dengan sosok Pak Erwin, saya melihat beliau sebagai seseorang yang sangat amat tegas dan sangat berwibawa. Saya kira beliau adalah orang yang pemarah, tetapi setelah saya mengikuti pembelajaran beliau di ekstrakurikuler Jepang, beliau adalah orang yang sangat baik. Walaupun beliau mengajar banyak siswa, tetapi beliau sangat sabar. Pribadi untuk saya sendiri, karena saya memiliki hobi sebagai pecinta anime Jepangan, saya sangat tertarik untuk belajar bahasa Jepang agar saya bisa mengerti apa yang diucapkan ketika saya menonton anime. Di sisi lain, pada zaman hari ini, pada tahun 2025, banyak sekali orang Indonesia yang datang ke Jepang untuk bekerja. Belum lagi di Jepang butuh sekali tenaga kerja seperti di Indonesia. Dan saya sangat menyenangkan ya, beliau adalah orang yang sangat humble, ramah. Saya menyukai gaya belajar Pak Erwin dari pertama kali saya bertemu. Selain menjadi pembimbing ekstrakurikuler bahasa Jepang, Pak Erwin juga sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Sekian informasi dari saya, terima kasih.